sudah bergabung. Selamat pagi, Bu Deni. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Semuanya baik ya. Baik, Pak Tauhid sudah bergabung juga. Pak Tauhid, selamat pagi, Pak Tauhid. Oke, kalau masih belum tersambung, mungkin kita akan memasuki webinar kita pagi ini. Bapak Ibu sekalian, ada 3 orang narasumber, yaitu Ibu Deni, Pak Peter, dan Pak Meta, nanti akan memberikan update atau pendapat mereka mengenai implementasi Kartu Prakerja, dan masing-masing nanti akan mendapatkan waktu sekitar 15-20 menit. Kemudian nanti lanjutkan dengan pembahasan oleh Bapak Tauhid Ahmad. Nah, setelah itu nanti kita masih punya waktu sekitar 45-60 menit. Kami akan membuka sesi tanya-jawab antara pemirsa dan teman-teman pers dan media juga dengan para narasumber dan pembahas. Baiklah, tidak berpanjang-panjang lagi, kita mulai diskusi kita pagi hari ini dengan mempersilakan mungkin pertama kali ladies first ya Bu ya, Ibu Deni. Yeah. Mungkin bisa memberikan update mengenai perkembangan dari implementasi Kartu Prakerja sampai dengan saat ini. Silakan Bu Deni. Iya, baik. Terima kasih Mas Edwin. Jadi selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya. Jadi saya mau memberikan update seperti yang telah saya sampaikan kemarin di BNPB, yaitu Kartu Prakerja itu adalah program bantuan biaya pendidikan, biaya pelatihan. Jadi program bantuan biaya pelatihan artinya apa? Yang membedakan dari Kartu Prakerja ini dibandingkan dengan katakanlah model pelatihan yang sebelumnya itu adalah anggaran dari APBN diberikan langsung kepada masyarakat untuk kemudian masyarakat memilih sendiri pelatihan yang diinginkan. Nah, saat ini sekali lagi saya update kepada rekan-rekan, per hari ini ada sekitar 2.000 jenis pelatihan yang tersedia di ekosistem Kartu Prakerja. Nah, ke 2.000 pelatihan tersebut itu dihasilkan oleh 233 lembaga pelatihan. Nah, lembaga pelatihan ini semuanya itu nyantol gitu ya, Bukalapak katakanlah gitu, itu di 8 digital platforms. Jadi supaya teman-teman itu juga memahami, karena saya juga memonitor perkembangan diskusi ada di publik, supaya teman-teman bisa bayangin Kartu Prakerja itu ibaratnya teman-teman seperti katakanlah konsumen dari Tokopedia atau Bukalapak mau beli katakanlah HP, penjual HP-nya itu banyak. Nah, teman-teman kemudian buka Tokopedia, kemudian beli HP tersebut, belinya itu memang di Tokopedia, tapi sebagian besar duitnya itu sebenarnya perginya sama si penjual HP, alias dalam hal ini adalah duitnya perginya kepada si 233 lembaga pelatihan itu. Nah, terus habis itu kan ini si penjual HP itu kan jualnya nggak cuma satu HP, macam-macam jenisnya, persis seperti itu. Ke 233 perusahaan tadi menjual aneka jenis pelatihan. Nah, jadi uang yang dibayarkan tadi sekali lagi itu dibantu oleh negara, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Teman-teman kemudian bebas saja memilih jenis pelatihan yang diinginkan. Tapi sebagian besar uang yang dibayarkan sebenarnya hanya lewat saja atau perginya mayoritas adalah kepada si penyedia atau lembaga pelatihan. Nah, sedangkan si Tokopedia, teman-teman juga tahu ini kan model seperti ini juga ada di GoFood, GrabFood, kemudian Bukalapak dan lain sebagainya. Itu mereka nge-charge fee kepada siapa? Kepada si penjual HP kan gitu kan. Nah, fee-nya itu ditentukan secara bisnis to bisnis seperti itu. Nah, terus kemudian nih teman-teman perlu juga ketahui bahwa sampai dengan hari ini, tepatnya tadi malam, karena saya belum lihat lagi metabase saya, itu jumlah pendaftarnya itu mencapai 8,6 juta orang yang register di website Kartu Prakerja. Saya terus terang aja besar hati banget karena jumlah ini sebenarnya luar biasa, karena kemudian ini berarti program diketahui dan kemudian akses yang terbuka itu membuat masyarakat kemudian mendaftar dengan sangat mudah, dan kemudian dari jumlah ini telah dibuka gelombang pertama. Untuk pendaftar sudah direkrut sebesar 168.111 orang penerima program Kartu Prakerja. Kami telah mendapatkan beberapa video testimoni dari para
penerima manfaat. Saya pikir ini bagus banget membesarkan hati kita. Mereka mayoritas itu suka belajar bahasa Inggris, yang itu baik itu grammar maupun TOEFL. Nah, kemudian ini kami juga telah melihat bahwa yang dibeli oleh masyarakat itu macam-macam. Ada yang membeli pelatihan seharga 24.000 sampai dengan 1,5 juta rupiah, bahkan ada yang sampai dengan 1,5 juta. Nah, tapi mayoritas sekali lagi ini karena yang kita layani 5,6 juta, karena itu kami strateginya adalah mencoba untuk menyediakan sebanyak mungkin pilihan bagi 5,6 juta nantinya penerima program Kartu Prakerja. Nah, kemudian pada gelombang 2 itu tadi malam mungkin banyak sekali ini teman-teman se-Indonesia yang telah menerima SMS notifikasi, selamat Anda telah mendapatkan Kartu Prakerja. Ini jumlahnya 288.154 orang. Jadi baru gelombang 1 dan gelombang 2. Setiap minggunya kita akan merekrut terus peserta program Kartu Prakerja. Karena apa? Ini barusan belum sampai dengan 1 bulan karena Pak Menko merilisnya pada tanggal 11 April. Jadi kita juga sekaligus testing our system bahwa proses itu bisa dilaksanakan secara digital dan mulus. Nah, kemudian yang lain teman-teman yang juga membesarkan hati adalah kami baru saja melakukan tabulasi terhadap penerima manfaat ini, yaitu yang 168.000 yang orang di gelombang 1, yang kedua adalah yang 288.000. Itu luar biasa sekali karena ini bisa dibilang Sabang sampai Merauke daftar semua. Bahkan beberapa nama kabupaten yang terus terang saya nggak terlalu hafal di Maluku Utara itu kemudian mendaftar. Jadi ada misalnya peserta dari Kabupaten Dogiai, Paniai, kemudian ada yang dari Digul, ada yang dari Kabupaten Tambro, kemudian Kepulauan Pangkajene, kemudian ada di Nias dan lain sebagainya. Ini membesarkan hati kami sekali bahwa teman-teman Kabupaten Kepahyang di Bengkulu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sambutannya dan saya yakin bahwa kalau kita kemudian optimis menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, hopefully ini kita akan bisa menyentuh dan menjangkau banyak sekali masyarakat Indonesia. On top dari itu, teman-teman, ini progresnya adalah, jadi tadi malam telah ditaruh saldo sebesar 3,55 juta di 288.000 penerima manfaat gelombang kedua. Untuk gelombang 3 nanti akan ditutup pada hari Kamis jam 16. Jadi ketika saya mengatakan ditutup jam 16, ini juga penting untuk diketahui supaya bahwa pendaftaran itu sebenarnya 24 jam. Jadi dari Senin misalnya teman-teman, wah kok saya gagal terus, ya coba aja setelah sahur atau sebelum sahur itu teman-teman daftar. Mungkin itu servernya kemudian lebih lebih sepi lah dibandingkan kalau itu katakanlah pada saat jam kerja yaitu jam 8 sampai dengan jam 16. Jadi teman-teman jangan putus asa. Yang kedua adalah kalau belum keterima di gelombang 1 maupun gelombang 2, silahkan teman-teman join batch atau gelombang selanjutnya. On top dari itu, ini yang saya perlu sampaikan bahwa model pelatihan dalam program Kartu Prakerja yang sekarang ini teman-teman lihat itu bukanlah model normal. Normal itu adalah ketika pelatihan online dan offline itu ada, dan waktu itu kita sempat greneng-greneng begitu dari hasil katakanlah diskusi dengan banyak sekali narasumber, itu uang pelatihannya rata-rata 5 juta rupiah. Tapi kemudian sekarang karena baru bisa yang online dan unit cost yang online itu juga rendah, karena itu diturunkan ke 1 juta rupiah. Artinya apa? Artinya adalah biaya pelatihannya sendiri sudah turun nih dari 5 juta kepada 1 juta. Sebaliknya yang sebelumnya itu adalah insentif pasca pelatihannya hanya 500.000, sekarang kemudian dinaikkan menjadi 2,4 juta. Artinya apa sebenarnya? Inilah yang disebut oleh Pak Jokowi adalah semi bansos. Karena memang sebuah program itu perlu untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bukan kemudian dia gelundung begitu saja. Nah, di sini kemudian saya melihat yang disebut sebagai non-corner solutions. Tidak kemudian kita mengambil titik ekstrim, yaitu purely bansos, karena sebenarnya instrumen untuk bansos saja itu sebenarnya ada, yaitu kartu sembako, kemudian ada PKH yang ditambah volumenya, kemudian ada BPNT, kemudian ada BLT yang 22 triliun jumlahnya, itu lebih besar daripada Kartu Prakerja, yang itu diturunkannya adalah lewat dana desa. Nah, jadi banyak sekali instrumen yang sebenarnya sudah mensupport katakanlah bantuan biaya hidup secara langsung. Sedangkan Kartu Prakerja ini bagaimanapun juga dia nurut kepada Perpres. Perpresnya mengatakan bahwa ini tujuannya adalah untuk kompetensi kerja, untuk produktivitas dan daya saing. Yang disebut sebagai kompetensi kerja itu setahu saya ada 3, yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan satunya lagi adalah
sikap kerja. Nah, jadi pelatihan itu bisa tiga-tiganya langsung atau hanya memberikan pengetahuan saja, keterampilan saja, atau sikap kerja saja. Nah, kami mengambil posisi sekali lagi tidak judgmental kepada preferensi publik. Kami serahkan sepenuhnya pilihan itu kepada publik karena kami tahu bahwa publik itu pasti bisa memilih yang terbaik buat dirinya. Bukanlah mereka adalah juri yang terbaik buat pilihan mereka sendiri. Nah, jadi kita juga akan nantinya memonitor pilihan-pilihan apa saja yang diambil oleh masyarakat. On top dari itu, yang penting juga untuk diketahui adalah model yang berbeda ini. Karena sebenarnya ini kan teman-teman, ini guru-guru saya semua nih dan kolega saya semua nih, yaitu bahwa kalau kita katakanlah tahu bahwa kita mau meningkatkan SDM Indonesia, caranya adalah dengan berbagai macam instrumen. Salah satunya adalah pelatihan vokasi. Maka caranya yang bisa kita tempuh ada dua pilihannya, yaitu mau mensubsidi produsen, yaitu si lembaga training atau perusahaannya, atau satunya lagi adalah mensubsidi konsumen, yaitu dengan ngasih duit kepada mereka dan menyerahkan pilihan kepada mereka. Model yang ada selama ini adalah yang pertama, yaitu mensubsidi pada produsen. Karena itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BLK, LPK, LKP yang itu dikontrak oleh pemerintah. Karena itu APBN perginya sama mereka. Karena itu ada rezim pengadaan barang dan jasa, penunjukan maupun dengan lelang. Tapi kalau yang kartu prakerja ini adalah inovasi kebijakan yang baru, yaitu apa? Kita, pemerintah, memberikan uangnya yaitu kepada konsumen, yaitu penerima manfaat. Diberikan uang dan kemudian diberikan kebebasan untuk memilih pelatihan yang diinginkan. Ini sekali lagi adalah pendekatan baru, karena apa? Kami yakin sekali lagi, juri yang terbaik itu adalah masyarakat itu sendiri, pengguna itu sendiri. Nah, kemudian kami menempuh jalan digital ini lewat e-marketplace. Karena apa? Karena kami ingin memastikan bahwa asymmetric information yang terjadi di ketika kita ingin memilih pelatihan. Saya mau memilih pelatihan apa ya? Ini bagus atau enggak? Harganya ini murah atau mahal dan seterusnya. Sangat sulit sekarang ini. Tapi dengan adanya e-marketplace, kita bisa compare. Kayak kita kemudian pergi ke GoFood atau kemudian ke Tokopedia, saya mau cari HP ini. Yang terjadi adalah banyak sekali vendor di situ, kemudian kita bisa compare, oke paketnya gimana, harganya gimana, oh ini bintang 1, atau oh ini bintang 5, ini testimoninya sudah banyak, berarti sudah teruji dan segala macam. Jadi dalam hal ini, e-marketplace itu bermanfaat buat si konsumen, yaitu masyarakat pengguna, untuk membandingkan, untuk mencari, untuk menghukum, untuk memberikan feedback, dan buat manajemen pelaksana sebagai pelaksana dari program Kartu Prakerja kemudian bisa mengambil stick and carrot terhadap hasil rating atau evaluasi dari publik itu. Selama ini kita kalau punya program selalu adalah cara evaluasinya gimana? Sampling dan kemudian kunjungan ke lapangan, verifikasi lapangan yang itu menghabiskan dana dan juga menghabiskan waktu. Padahal sampelnya sedikit dan sekali lagi bisa saja bias. Tetapi kalau kemudian 5,6 juta ini diberikan kesempatan untuk memberikan feedback lewat bintang 1, bintang 5 dan ulasan bla bla bla, maka yang terjadi adalah kita kemudian dalam waktu yang cukup cepat bisa mendapatkan informasi pelatihan ini jelek sehingga harus diterminasi. Oh, pelatihan ini kok di digital platform A jelek terus. Ini ada apa? Berarti digital platformnya nggak benar melakukan kurasi. Karena itu kita bisa terminasi. Intinya kita kemudian memiliki instrumen evaluasi yang langsung dari pengguna. Tentu saja kita juga akan menanyakan pada pihak-pihak lain. Jadi ini bukan suatu yang katakanlah eksklusif hanya dari pengguna saja, tetapi jelas suara pengguna itu adalah yang terbaik. Nah, itu adalah kenapa kita menggunakan e-marketplace. Nah, itu yang lain saya pikir itu dulu Mas, nanti kita bisa diskusi. Baik, satu lagi mungkin yang sering ditanyakan ini Bu Deni, bagaimana sih seleksi peserta Kartu Prakerja ini, bisa dijelaskan sedikit? Mungkin ya dalam waktu 1-2 menit Bu, silakan. Baik. Jadi kalau menurut Perpres itu syaratnya untuk mendaftar itu WNI 18 tahun tidak sedang sekolah atau kuliah. Tapi kita kemudian sekali lagi dalam periode COVID ini ada dan sekali lagi ketika itu periode normal, fokus kita adalah pengangguran muda, youth unemployment. Saya kira semua ekonom tahu masalah dari youth unemployment itu seperti apa. Nah, tetapi kemudian dengan adanya COVID ini, ada mandat baru, yaitu apa? Yaitu menolong para pekerja, baik formal maupun informal, yang terdampak penghidupannya, dan juga para pelaku usaha UKM. Nah, ini tahunya dari mana? Kalau itu pekerja yang terdampak, tentu saja itu mereka ini adalah prioritas. Kalau prioritas artinya apa? Bukan kemudian the only one kan? Artinya apa? Yang pengangguran muda yang umum dan segala macam masih ada porsi, tetapi porsinya kemudian kecil. Yang kedua adalah yang ini tadi, yang kelompok prioritas tadi. Tahunya dari mana? Tahunya adalah BP Jam Sospek. Kan itu yang mengklaim JHT yang kemudian berhenti mengiur, itu
kita punya kemudian datanya dari BP Jarum Sostek. Yang kedua adalah dari masukan kementerian dan lembaga yang memberikan daftar kepada kami, dan kami kemudian identify nick mereka. Tapi ini perlu diketahui bahwa kita bagaimanapun juga bicara tentang jumlah demand yang lebih besar daripada kuota yang bisa disediakan oleh APBN di tahun ini. Karena itu yang terjadi adalah pasti ada proses randomisasi within groups. Sekali lagi within groups, karena kalau itu tidak bisa dicampur antara kelompok prioritas dan non prioritas, tapi kelompok prioritas berlebihan, kelompok non prioritas juga berlebihan. Bagaimana memilih mereka? Memilih mereka itu di randomize. Randomize itu artinya apa? Setiap orang memiliki dalam karakteristik yang sama, memiliki kesempatan atau probabilitas yang sama untuk kemudian diambil. Ini semuanya mesin yang melakukan. Jadi karena itu tidak heran kok ada kabupaten di Papua yang barangkali atau Maluku Utara itu mendapatkan, karena kita pun juga kemudian memastikan itu proporsional terhadap jumlah penduduk maupun juga jumlah pengangguran muda seperti itu, serta prevalensi dari COVID itu kita masukkan sebagai variabel untuk memastikan kuota per provinsi itu kemudian katakanlah cukup berimbang.